Halo semuanya, nama saya Theodosius Wahyu Marta Kusuma. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DMAIC. Oke. Nah, apa sih itu DMAIC? DMAIC ini adalah bagian inti dari metodologi peningkatan kualitas Six Sigma untuk pemecahan masalah dan peningkatan proses. Nah, DMAIC ini merupakan salah satu metode atau bagian penting dari Six Sigma untuk memecahkan suatu masalah atau juga bisa untuk meningkatkan suatu proses. Lanjut. Tujuan DMAIC ini adalah untuk meningkatkan output dari proses dengan menghilangkan varian dan kesalahan dalam proses manufaktur dengan fokus pada perbaikan secara terus-menerus. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperbaiki output-output ataupun produk yang dihasilkan dari suatu proses, misalnya proses produksi. Terdapat beberapa varian atau faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan suatu kesalahan pada proses manufaktur. Nah, beberapa varian atau beberapa faktor tersebut dapat dihilangkan dan dengan fokus pada perbaikan secara terus-menerus menggunakan metode DMAIC ini. Nah, beberapa masalah ada yang mudah diselesaikan. Namun ada juga masalah yang kompleks sehingga kita harus menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur. Nah, jika diketahui pada suatu pabrik misalnya ada masalah-masalah itu ukurannya ada yang masalah ringan ataupun masalah besar. Nah, jika masalah ringan itu sangat mudah diselesaikan ya. Namun untuk masalah yang ukurannya besar harus perlu sesuatu yang kompleks sehingga kita harus menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur juga untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Nah, hal ini bisa diselesaikan dengan DMAIC karena merupakan serangkaian metode-metode manajemen kualitas. Di dalam DMAIC ini nanti terdapat langkah-langkah untuk menangani masalah ataupun meningkatkan suatu proses. Nah, 5 langkah itu adalah singkatan sendiri dari DMAIC ini. Nah, pada DMAIC ini D menunjukkan atau singkatannya define, yaitu mendefinisikan suatu masalah. Nah, jika terjadi suatu masalah, akan didefinisikan dulu masalah ini seperti apa. Nah, lalu pada M, yaitu measure, ya, untuk mengukur permasalahan. Pada definisi masalah yang telah diketahui tadi akan diukur seberapa besar sih masalah ini atau seberapa parah sih permasalahan ini. Mungkin jika permasalahan ini ringan atau enteng, mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Namun bila masalah ini cukup besar, maka harus membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, langkah ketiga yang terjadi pada DMAIC ini adalah A, analyze, yaitu menganalisis penyebab masalah. Setelah mengetahui masalah tersebut, ternyata permasalahan ini cukup besar, maka akan dianalisis penyebab masalah yang terjadi. Jadi masalah apa sih yang penyebab apa sih yang menyebabkan permasalahan ini terjadi itu? Nah, jika telah diketahui penyebab masalahnya, maka langkah selanjutnya harus diperbaiki menggunakan I, improve, yaitu meningkatkan perbaikan masalah, yaitu memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab kesalahan dari suatu proses misalnya. Nah, ketika proses tersebut sudah diperbaiki dan sudah berjalan lancar, maka langkah yang kelima adalah C, kontrol, yaitu mengontrol perbaikan masalah tersebut atau mengontrol proses tersebut sehingga tetap berjalan dengan baik dan tidak akan terjadi masalah lagi. Dan mungkin bila terjadi kesalahan lagi, maka akan digunakan DMAIC lagi sehingga dapat terselesaikan suatu masalah yang terjadi. Oke, nah akan saya jelaskan untuk contoh kasusnya biar lebih paham lagi.
Untuk define tadi kan untuk mendefinisikan suatu permasalahan. Nah, misalnya pada contoh kasus pada pabrik kopi. Ya, di sini terjadi definisi masalahnya keterlambatan hasil produksi kopi. Nah, keterlambatan hasil produksi kopi ini nanti akan diukur apakah ini masalah besar atau masalah ringan. Mungkin kalau ini masalah ringan dapat dengan cara sederhana lah untuk memperbaikinya. Namun bila masalah ini cukup besar, maka harus menggunakan langkah yang lebih lanjut. Nah, ternyata pada measure ini mengukur permasalahan ini, hasil produksi terlambat 1 jam setiap harinya. Nah, pada pabrik ini kalau terlambat 1 jam, produksinya mungkin akan menghasilkan kerugian yang cukup banyak. Apalagi pabrik itu mempunyai target-target tertentu. Oleh karena itu akan dianalisis ke langkah selanjutnya penyebab dari permasalahan ini. Nah, ternyata sebelum produksi harus menyiapkan bahan baku, sedangkan proses pemindahan yang rumit dan butuh waktu yang lama. Oh, ternyata masalah keterlambatan hasil produksi kopi ini disebabkan oleh pemindahan bahan baku yang rumit, yang butuh waktu yang lama. Sehingga ketika sudah diketahui permasalahan atau akar permasalahannya, maka langsung deh diperbaiki di proses pemindahan tersebut. Misalnya pada gudangnya. Nah, pada improve akan memperbaiki proses pemindahan dengan menghilangkan proses-proses yang tidak diperlukan. Misalnya pada gudang ini kenapa sih kok rumit pemindahannya? Mungkin peletakan bahan bakunya ini tercampur-campur sehingga kebutuhan yang akan digunakan pada proses produksi harus menelaah, harus memilah-milah bahan baku yang diperlukan atau harus memerlukan data-data tertentu untuk mengambil. Nah, akan diperbaiki dengan cara-cara tertentu atau dengan optimasi tertentu sehingga menghilangkan proses-proses yang rumit sehingga proses yang lebih sederhana pun bisa diketahui. Misalnya memperbaiki godang dengan menata bahan baku yang telah berantakan tadi ataupun tercampur-campur, digolongkan ke golongannya masing-masing seperti bahan baku A ya dikelompokkan pada ruangan A ataupun bagian A, skat A gitu. Ataupun juga bagian B yang terdapat bahan baku B sehingga nanti jika proses produksi membutuhkan bahan baku tertentu maka harus mengambil ataupun memindahkan bahan baku ke proses produksi dengan mudah sehingga waktu yang dibutuhkan juga relatif lebih singkat. Lalu yang terakhir itu dikontrol, harus secara teratur mengontrol penyimpanan bahan baku di gudang agar lebih simpel dalam pemindahannya. Nah, setelah gudang tertata, sudah rapi lah, sudah tatanannya ataupun aturan-aturannya sudah disederhanakan, maka pemindahan kan sudah lebih lancar dan tidak rumit, juga tidak butuh waktu yang lebih lama. Maka dari itu, proses yang baru ini harus tetap dikontrol agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan masalah selanjutnya. Oke, jadi begitulah contoh kasus yang terjadi pada pabrik kopi. Jadi pada define didefinisikan masalahnya dulu, lalu pada measure diukur masalahnya, lalu pada analyze dianalisis penyebab permasalahannya, kemudian improve ketika penyebab permasalahannya diketahui maka segera diperbaiki, segera ditangani pada akar masalah tersebut. Nah, setelah diperbaiki harus diperhatikan, harus dikontrol secara terus-menerus sehingga proses yang baik ini tetap bisa berjalan dengan baik selamanya ataupun seterusnya. Oke, jadi begitu pengertian dari DMAIC ini yang cukup membantu dalam penyelesaian masalah.
Namun tidak hanya permasalahan atau penyelesaian masalah saja, bisa juga untuk meningkatkan suatu proses yang lebih baik lagi sehingga tidak ataupun meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan dan semoga materi ini bisa membantu. Terima kasih.